Gadis bus kota. Malam yang diselimuti mendung itu membawa hawa dingin bagi seluruh penduduk bumi. Di jalanan yang lengang melintaslah sebuah bus kota yang agak renyot yang membuat suara-suara mengusir sepi tengah malam. Isi bus itu hanya 3 orang. Supir yang fokus terus ke jalanan. Seorang pemuda usia akhir 20 tahunan. Dan seorang gadis belia. Sepertinya masih SMA. Mereka sama-sama sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tak ada suara percakapan kecuali deru mesin. Sang pemuda itu lintang, tengah sibuk dengan earphone-nya dan video anak kucing yang berlarian. Ia merapatkan jaket untuk menahan dinginnya AC bus yang sedari tadi menyala. Sebenarnya, ia tak tahan dingin. Namun, bagaimana dengan orang lain yang kepanasan kalau AC-nya mati? Begitu pikirnya. Sungguh kontras dengan penampilannya yang tinggi besar, berambut gondrong, dan tatapan menakutkannya itu. Hatinya seperti bunga. Seumur hidup tak pernah berkata kasar pada orang lain. Ia naik bus itu demi kembali ke kampung halamannya yang tinggal 1 kota lagi. Sudah 6 tahun ia tak pernah pulang karena urusan pekerjaan. Entah berapa macam pertanyaan seputar pernikahan yang akan ia terima nantinya selain pelukan pelepas rindu. Tapi selain itu, video kucing yang ia tonton juga tak kalah pentingnya. Mereka adalah penenang jiwa lelaki gondrong ini. Seperti obat dari dokter untuk penyakit nervosnya. Di sisi lainnya, duduklah gadis belia yang manis sedang menatap jendela. Rintik hujan mulai turun dan menari di permukaan kaca. Karena hari sudah malam, tentu saja yang nampak di jendela hanya bayangan wajah ayunya dan wajah lelaki gondrong di seberang. Ia menoleh dan melirik lelaki itu. Nampak seperti penjahat, pikirnya. Namun, jika ia seorang penjahat, sudah sedari tadi ia tak akan selamat di bus ini, bukan? Gadis itu menggeser pantatnya dan mengintip apa yang sedang dilihat oleh gondrong itu. Video kucing. Ia terkikik melihat anak-anak berbulu itu melompat ke sana kemari dan membuat senyum merekah di bibir sang lelaki gondrong. Ia mendekat lagi dan sebuah guncangan menubrukkan ia dan lengan lelaki itu. Diam. Gadis itu kaget. Lelaki itu apalagi? Ia tak pernah menyentuh kulit perempuan seumur hidupnya. Bertatapan saja tidak. Cepat-cepat lelaki itu bergeser dan menampakkan bahasa tubuh ingin minta maaf. Maaf, ucap mereka berdua. Ah, malu sekali. Lelaki gondrong ini menunduk dan mukanya memerah seketika. Si gadis nampak bersalah dan tersenyum demi mencairkan suasana. Maafkan saya ya mas. Lintang mengangguk sambil tersenyum kaku. Kemudian suasana kembali normal. Kecuali 2 insan itu yang hatinya tak karuan. Ia melirik sang gadis itu yang mulai sibuk dengan ponselnya. Rambutnya yang panjang lurus sebahu, kulit coklat, kaos lengan panjang warna ungu, rok jeans dan sebuah tas punggung warna krem yang penuh. Kemudian gadis itu tiba-tiba menoleh. Mata mereka saling bertemu.
Indah sekali pekiknya dalam hati. Mas, gadis itu mendekat dan mengulurkan tangan. Tangannya sambil tersenyum. Wulan. Tanpa ia sadari, tangannya menggenggam tangan gadis itu. Lintang. Hihihi, masnya lucu deh. Pias, pipi Lintang memerah. Baru kali ini ada gadis yang mengajaknya bicara. Kemudian ia menyadari bahwa 1 menit lebih ia berpegangan tangan. Maaf ya mbak, gak apa-apa kok. Masa dari tadi kita maaf-maafan terus? Gak ada topik lain? Kucing misalnya. Kucing? Aduh, hahaha. Wulan memegangi perutnya. Sepertinya itu jawaban saya kenapa kita bisa tubrukan tadi. Oh iya, gitu ya, hehehe. Hah? Saya bosan, dari tadi gak ada teman bicara, jadi nyelonong aja gitu. Lintang bersandar pada tempat duduknya. Ya, saya juga bosan sih mbah. Brum, cit. Bus tersebut berhenti sejenak di lampu merah yang ternyata ramai akan pedagang-pedagang pasar dan penjual warung untuk persimpangan pagi hari. Kemudian bus berjalan lagi. Mas Lintang asli mana? Desa Trate Putih. Kalau dari habis kota ini masuk ke gunung. Mbaknya? Lah sama dong. Saya rumahnya di pucuk gunung. Paling pucuk. Kok nggak pernah dengar nama Wulan ya? Kalau ada ya Mbak Wulan itu. Sekarang orangnya udah meninggal. Hus, iya tahu. Wulan merengut. Nama saya emang sama dengannya. Tapi satu-satunya Wulan yang masih muda ya cuma saya doang. Emang situ, namanya aja saya nggak pernah dengar di desa. Lintang memijit dahinya. Belum apa-apa kok sudah marah. Tapi kalau nama Nata pernah dengar. Oh, suara Wulan memenuhi bus. Tahu-tahu, anaknya Pak Kades kan? Lintang mengangguk. Kok emasnya penampilannya jadi gini sih? Pakai brewok segala lagi, kayak preman. Saya nggak kenal, ya ampun. Ya, namanya juga orang kota Wul. Bagi saya tetap orang desa sih mas. Lintang memutar matanya. Seperti kata ibunya, perempuan selalu benar. Bahkan bapaknya saja sampai tunduk jika ibunya angkat bicara sambil mengungkit masa lalu. Dulu, mas itu penampilannya lebih ganteng. Rapi, jadi inceran cewek-cewek desa. Malah sekarang gantengan Mas Joko. Kok banding-bandingin sama kakangku sih? Lintang sekarang yang merengut. Wulan terkikik sambil menunjukkan giginya yang kecil-kecil dan bersih. Jika ia sudah bertemu orang satu desa, memang rasanya seperti keluarga sendiri. Seenaknya tertawa dan membuat kesal. Jadi, kamu anaknya siapa, Wul? Tahu Pak Yono, tukang kayu? Iya, aku tetangganya. Nama ibuku Bu Marni, tahu kan? Oh, sekretaris PKK. Nah, ternyata Mas Nata masih ingat ya. Lintang, panggil aku aja Lintang. Kok gitu? Ya, teman-temanku panggil gitu sih. Oh, tiba-tiba telepon Wulan berbunyi. Sepertinya dari keluarganya yang bertanya sudah sampai mana. Dengan sompan, Lintang menunggunya. Ia melihat keluar jendela dan memperhatikan lampu jalan. Gerimis telah berhenti rupanya. Namun rasa dingin AC dan dinginnya jendela makin menjadi karena sudah dekat wilayah pegunungan. Kemudian ia alihkan pandangannya ke gadis itu. Rasanya ia begitu familiar dengan wajah itu. Tapi ia ingat jika wajah itu tidak terlalu sering hadir di desa itu.
Mas, Lintang tergagap ketika mencuri pandang. Wulan mendadak kelabu. Gimana menurut Mas soal perjodohan? Hah? Emang kamu mau dijodohin? Lintang sedikit kecewa. Enggak, ini loh. Ia menunjukkan sebuah rekaman sinetron yang sedang booming. Aku dengar mereka dijodohkan. Padahal aku lebih memilih Rama menikah dengan Cynthia. Gaje. Hahaha. Kelihatan serius banget deh, kan cuma perjodohan. Justru aku kabur karena mau dijodohin. Hah? Wulan berdiri dan menggeser tempat duduknya dan berada di samping Lintang. Matanya nampak penasaran, bagai wartawan berita gosip, sementara Lintang terpojok di dekat jendela. Jadi itu alasan kenapa Mas Lintang gak pernah kelihatan lagi. Aku pikir Mas kenapa gitu. Iya gitu. Wulan memperbaiki duduknya. Bukannya kepo nih Mas. Aku kepengen tahu kenapa Mas menolak perjodohan itu. Ya, itu kepo namanya. Terus, kalau Mas kabur, ngapain aja di kota orang? Ya kuliah, kerja, cari kesibukan lain. Gak pernah pacaran gitu. Kan biasanya kalau menolak perjodohan itu, bisa jadi ada orang yang dia cintai. Aku belum pernah jatuh cinta sih. Jatuh dari tangga iya. Terus Mas itu doyan sama wong lanang juga. Lambene dijaga ya. Masih suka sama cewek lah. Ini kamu deketin gini, aku keringat dingin loh. Lah, pengakuan. Ngapain sih deket-deket? Haram. Padahal tadi salaman aja mau. Ustadz gak jelas. Ya, udah sana. Santai Mas. Wulan pun kembali ke tempat duduknya. Hening. Mas, apa? Lintang masih agak kesal. Sebenarnya aku juga takut kalau pulang terus dijodohin. Ya kabur. Gak bisa gitu, nanti malah ibuku yang digosipin orang. Kasihan. Ya kan, demi kebahagiaan sendiri, masa gak boleh bahagia? Ya Mas Lintang enak, orang tuanya terpandang, mana berani digosipin. Wes, malah bahas profile. Ya bener dong, malahan setelah Mas pergi, jangankan menghujat keluarga Mas. Orang-orang aja pada bilang kalau Mas itu simbol cinta sejati yang menolak perjodohan. Hah? Julukan macam apa itu? Ya pokoknya gitu. Coba kalau aku yang kabur, pasti dicap anak durhaka. Ibunya digosipin sampai pindah rumah. Itu kan kalau kamu dijodohin. Overthinking sih. Ya gara-gara bahas perjodohan. Yang bahas siapa? Wulan. Lintang tersenyum, jahil, dan mengacak rambut Wulan. Intinya sih, Wul, aku kabur bukan karena aku dapat curhatan dari dia kalau dia itu sudah punya orang yang dicintai. Sedangkan aku aja cinta dia enggak. Aku juga enggak mau nikah muda. Jadinya ya kabur. Lah, bukannya enak gitu. Kalau celap-celup ya jajan aja bisa. Jajan? Iya jajan. Aku bahas nikah kok Mas. Kok malah bahas jajan? Ada-ada aja. Nanti aku beliin di pasar jajannya. Lintang terdiam sebentar, kemudian menepuk dahinya. Iya, nanti beliin, nitip. Atas nama Nata. Apa hubungannya sama jajan? Nikah ya nikah, jajan ya jajan. Iya deh iya. Jam menunjukkan pukul 3:30. Sebentar lagi subuh dan mereka akan sampai di gerbang desa. Mata Lintang mulai memberat, tapi terbuka lagi setelah mendapat cubitan di lengan. Apa? Bentar lagi sampai, kok tidur? Ya ngantuk lah, semalam suntuk diajak ngobrol.
Lanjut dong, soal masalah perjodohan itu. Masih penasaran? Lintang mendelik seketika. Awas nanti kamu kulamar kalau sampai ngelanjutin obrolan tadi. Ah, nggak mau. Mau sama Mas Joko aja. Mas Joko udah nikah, jadi istri kedua. Aku cukur jadi ganteng, awas ya. Ih, serius amat. Wulan cemberut 5 cm. Umurmu berapa? Gak sopan nanya umur. Umurnya berapa tante? 20. Lah cukup dong kalau ku lamar. Kamu 20, aku 28. Hihihi kintil. Mulutnya Lintang menyentil bibir Wulan. Iya, bercanda kan tadi? Bercanda enggak ya? Mas, hahaha. Bus melaju melalui jalan lika-liku di pegunungan. Suara ajan mulai terdengar di ujung sana. Bus berhenti di gerbang desa dan menurunkan 2 orang ini. Bapak dan Ibu Lintang serta kakak Wulan telah menunggu di depan gerbang. Sebelum turun, mereka mengambil barang mereka sembari ngobrol sedikit-sedikit. Duluan ya Mas Lintang, Pak Kades, Bu Bidan. Wulan pun berlalu menaiki motor bersama kakak lelakinya. Sementara itu, ya Allah cukur besok cukur, teriak Ibu Lintang. Anaknya pulang kok gitu sih Bu? Bu, anakmu sehat walafiat ini. Lintang hanya tersenyum, kecut mengingat ia begitu sayang sama rambutnya. Setelah berpelukan, mereka pun masuk mobil dan pulang bersama. Asik ya, tadi satu bis sama si Gembrot, tanya ibunya sambil tersenyum. Gembrot? Namanya Wulan Bu, orangnya juga kurus. Iya, dulu si Gembrot. Kamu yang kasih julukan itu ke dia, anaknya Bu Mirna. Dia Gembrot yang itu, yang hitam dekil, kayak tanah sawah itu. Anak wedok ra diurus iku. Lintang mendadak kaget dan memori masa lalunya melayang. Sekarang anaknya cantik loh. Bapak mau jodohin. Pak, Lintang merengut. Ya kalau kamu cinta, hehe, sambung bapak. Nikah ya kata ibu. Aku minggat lagi loh. Ya ampun, bercanda, kata ibu. Tadi panggil kamu pakai nama yang spesial loh, Lintang. Cuma Mas Joko loh yang panggil kamu begitu. Ada apa nih Bapak makin menggoda Lintang. Pak, aku balik ke kota aja. Hehehe, udah sholat dulu yuk. Tuh ada si Wulan juga, imamin sekalian, kata bapak. Bapak, mungkinkah karma? Mungkin. Mobil berhenti di pekarangan musola dan seluruh penumpang turun untuk mengambil wudhu. Lintang berjalan menuju tempat wudhu dan berpapasan dengan Wulan lagi. Mata mereka bertemu. Namun kini Lintang yang malu karena ia pernah mengatai gadis manis ini gembrot tekil. Wulan tersenyum dan berjalan melaluinya. Wul, iya, hai lagi. Udahlah, sholat dulu, nanti kita sambung yang tadi. Nggak gitu maksudnya. Oh, jadi aku yang harus ngelamar duluan gitu? Tanya Wulan sengaja, dikeraskan. Gue tandain lu ya, kata Lintang dengan nada kekotaan, lalu keburu kabur ke tempat wudhu karena malu. Meninggalkan Wulan yang tertawa. Wulan lalu berjalan masuk ke musola. Beberapa menit kemudian sholat subuh dilaksanakan. Hari mulai pagi. Cahaya matahari menyinari bumi. Semua orang kembali ke rumah masing-masing, kecuali para petani dan orang-orang yang bekerja di pagi hari. Tak lupa para anak sekolah yang lalu lalang di jalanan, sembari menikmati pemandangan desa di atas motor kakaknya.
Wulan mengingat-ingat sebuah peristiwa antara dia dan Mas Nata alias Mas Lintang karena maunya dipanggil begitu. Beberapa tahun sebelum Lintang pergi dari desa. "Dasar gembrot!" teriak Lintang. Sambil merengut, Wulan berteriak, "Hei, kalau aku cantik, nanti Mas Nata yang jadi suamiku. Karma selalu berlaku. Mana mungkin kamu jadi cantik gembrot? Nggak bisa. Awas ya." Kembali ke masa sekarang di atas motor. Ia sudah sampai rumahnya. Ibunya menyambut gembira dan mereka masuk ke dalam. Wulan menaruh barang di kamar dan duduk di pinggir kasur sambil melihat sebuah foto seorang Lintang ketika masih belum gondrong. Ia tersenyum sambil memandangi cinta pertamanya itu. Dalam hati ia berkata, "Mas Nata, atau kupanggil Mas Lintang, kamu kena karma. Sekarang nikahin aku." Tamat.